Oke, sebelum kelasnya dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian, guru keranjangnya memberikan dampak yang sama ya bagi seluruh masyarakat Indonesia? Jawabannya, globalisasi itu enggak memberikan dampak yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia karena globalisasi itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dan salah satu dampak negatifnya itu adalah menciptakan yang namanya ketimpangan sosial. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep dasar dari ketimpangan sosial. Ada yang masih ingat pengertian ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial adalah kondisi ketidakseimbangan atau kesenjangan dari masyarakat yang menyebabkan perbedaan akses, distribusi sumber daya dan Oke, benar. Makasih jawabannya. Jadi intinya ketimpangan sosial itu adalah kondisi ketidakseimbangan dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan akses terhadap sumber daya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang lebih dalam, yaitu bentuk-bentuk dan solusi dari ketimpangan sosial. Oke, sebelumnya Ibu mau nyampein dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, mampu menghubungkan globalisasi dengan munculnya ketimpangan sosial. Dan yang ketiga, mampu untuk memberikan contoh sederhana dan dalam mengurangi ketimpangan sosial. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama, ini gambar apa? Anak yang lagi belajar. Tapi gambar betul. Jadi di sini ada gambar anak-anak yang belajar tanpa fasilitas yang memadai. Sedangkan di sebelahnya ini ada anak-anak yang belajar dengan meja, laptop, dan pemanfaatan teknologi yang memadai. Kira-kira kenapa sih perbedaan kondisi ini bisa terjadi padahal kita sama-sama hidup di era yang modern? Kondisi ini itu terjadi karena adanya ketimpangan sosial, terutama ketimpangan di bidang pendidikan. Karena meskipun kita semua hidup di era modern, tapi nggak semua tuh bisa mengakses pendidikan yang merata. Nah, nanti ketimpangan pendidikan akan kita bahas lebih lanjut sekarang. Nah, jadi ketimpangan sosial itu dibagi menjadi dua bentuk. Ada ketimpangan sosial ekonomi dan ketimpangan sosial non-ekonomi. Nah, di sini kita akan bahas dulu ketimpangan sosial ekonomi. Ada yang mau bantu Ibu baca slide ini? Boleh, Alia. Ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan ini terjadi ketika pendapatan antara individu atau kelompok sangat berbeda jauh. Sebagian orang memiliki penghasilan tinggi dan stabil, sementara sebagian orang lain itu berpenghasilan rendah atau tidak setara. Dari bentuk-bentuk ketimpangan sosial ekonomi ini dibagi menjadi empat lagi. Yang pertama ada ketimpangan pendapatan. Nah, ketimpangan pendapatan ini adalah perbedaan penghasilan satu orang dengan satu orang lainnya yang sangat signifikan, sehingga pemenuhan kebutuhan mereka pun juga berbeda-beda sekalian. Nah, terus yang kedua ada ketimpangan kekayaan. Kalau ketimpangan pendapatan itu berkaitan dengan uang yang rutin didapatkan setiap bulan, tapi ketimpangan kekayaan ini itu kaitannya dengan aset atau harta yang dimiliki seseorang. Jadi kalau ketimpangan kekayaan
kekayaan ini lebih mencolok karena biasanya kekayaan itu diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga. Oke, selanjutnya ada ketimpangan pekerjaan di mana semua individu itu nggak memiliki kesempatan yang merata dalam mencari pekerjaan, bahkan di Indonesia sendiri itu sangat banyak ada pengangguran. Dan yang terakhir ada ketimpangan akses ekonomi di mana nggak semua individu juga bisa untuk mengakses sumber daya ekonomi dengan merata. Nah, selanjutnya di sini ada ketimpangan sosial budaya, yaitu ketimpangan yang tidak langsung berkaitan dengan uang kekayaan, tetapi berkaitan dengan akses, kesempatan, dan kualitas dalam bidang sosial seperti pendidikan, kesehatan, budaya, teknologi, dan status sosial. Nah, ketimpangan sosial dan ekonomi ini dibagi lagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama ada ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan ini diakibatkan karena tidak semua anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena terbatasnya akses dan fasilitas di daerahnya. Terus selanjutnya ada ketimpangan kesehatan, di mana kita bisa lihat sendiri di perkotaan itu lebih banyak fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang memadai, baik dari segi alat-alatnya, terus dokter spesialisnya, dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang ada di daerah terpencil. Lalu selanjutnya ada ketimpangan akses teknologi. Nah, ketimpangan akses teknologi ini berkaitan dengan tidak semua orang bisa mengakses teknologi dengan baik dan menggunakan alat-alat digital. Terus ada ketimpangan sosial budaya, di mana ketimpangan ini muncul ketika ada masyarakat yang merasa mendapat perlakuan berbeda karena latar belakang suku, budaya, agama, bahasa, atau dari keluarga. Dan yang terakhir ada ketimpangan status sosial yang terjadi karena adanya perbedaan kedudukan atau prestasi seseorang dalam jabatan ekonomi. Jadi bentuk-bentuk ketimpangan sosial ekonomi tadi itu ada 4, dan bentuk ketimpangan sosial ekonomi dibagi menjadi 5. Kemudian di sini ada solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan masyarakat. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, peningkatan kualitas pendidikan ini termasuk dengan yang
bacaan yang ada di sini. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Kalian diskusiin jawabannya bersama kelompok. Nanti akan Ibu perwakilan untuk menjelaskan di jawabannya masing-masing. Nanti Iya, Bu, Ibu. ya udah pada selesai belum ya? Dikit lagi, Bu. Oke, ditunggu sampai bagian. Oke, Bu. Mungkin karena udah 1 menit, Ibu mau lanjut di perwakilan dari boleh kalau bisa. Baik, Ibu. Menyampaikan diskusi kepada kami. Berdasarkan kasus yang diberikan, identifikasi ketimpangan sosial itu ada di 2 ibu. Pertama ada ketimpangan pendapatan, disebabkan oleh perbedaan tingkat kesejahteraan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua ada ketimpangan akses usaha terjadi ketika pelaku UMKM di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha karena keterbatasan akses teknologi, informasi, dan pasar. Kemudian ketimpangan ketiga itu ketimpangan sosial budaya. Muncul ketika budaya tertentu dianggap lebih modern atau lebih unggul dibandingkan budaya lokal sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pengakuan dan pelestarian budaya. Kemudian faktor penyebabnya itu menurut kelompok kami, ketimpangan sosial dipengaruhi oleh pembangunan yang belum merata atau budaya. Sebagian besar investasi, fasilitas, dan pertumbuhan ekonomi masih berpusat di kota-kota besar. Akibatnya, daerah lain mengalami keterbatasan infrastruktur, lapangan kerja, dan akses terhadap teknologi. Di era globalisasi, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan karena masyarakat yang tidak memiliki akses ke kemampuan digital akan semakin tenggelam. Kemudian terakhir solusinya, pemerintah dapat mendorong pemerataan pembangunan melalui pemberian insentif bagi perusahaan yang berlokasi di daerah tertinggal. Kemudian masyarakat dapat mengembangkan kooperasi atau usaha bersama berbasis digital untuk memperluas akses pasar dari pelaku usaha lokal. Dan terakhir, individu dapat mendukung perekonomian daerah dengan menggunakan dan mempromosikan produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Terima kasih kelompok 1 atas pemaparannya. Mungkin boleh sekarang kelompok 2 disampaikan hasil pemaparannya, hasil diskusinya secara singkat. Kami dari kelompok 2 atau utama yang menyebabkan ketimpangan semakin melebar di era globalisasi adalah itu ada di menurut kelompok kami itu salah satu penyebab utamanya itu adalah pembangunan infrastruktur yang belum merata, di mana akses internet, transportasi, dan fasilitas umum
masih lebih banyak tersedia di wilayah yang sudah berkembang dan juga kualitas pendidikannya belum merata, sehingga menyebabkan masyarakat di beberapa daerah memiliki keterbatasan dalam mengembangkan kemampuan dan bersaing di era globalisasi. Terima kasih kepada wakil kelompok atas pemaparan dari hasil diskusinya. Nah, dari kedua jawaban kelompok tadi kita bisa lihat ya bahwa pertimbangan sosial itu bukan hanya ada dalam bidang ekonomi aja, tapi juga dari tadi yang udah disebutin ada pendidikan, terus ada sosial budaya dan lain-lain. Nah, jadi bisa disimpulkan ya dari hasil pembelajaran hari ini bahwasannya pertimbangan sosial ini bisa terjadi dalam bentuk sosial ekonomi maupun sosial non ekonomi. Dan salah satu solusinya yang paling penting itu adalah pemberdayaan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oke. Dari sini ada yang masih belum dimengerti atau masih tanya? Oke, baik. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kearifan lokal di tengah globalisasi. Kalian mungkin bisa baca-baca dulu atau cari di internet sebelum kita masuk ke materi minggu depan supaya ada gambarannya. Mungkin sekian dari pemaparan materi kali ini. Ketua kelas boleh